هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي Assalamualaikum semua. الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Assalamualaikum ولقد warahmatullahi wabarakatuh. صرفنا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya alhamdulillah banyak kepada yang bisa saya sebutkan khususnya bagi pada Pak Mas Uki, terus juga tim Alayan, juga pada ya Mas Irda di Qatar, gimana sehat ya? Ini lagi di Qatar nih. Oke, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus juga Pak Susi, Kak Iwan tadi sudah sama Gesti juga, Kak Disti, Tebeti, Kang Dadang, Matur nuwun Kang Dadang, juga Pak Gunadi. Ya mungkin kita jam 10 dimulai. Ya Pak Purnadi, ya Pak Ahmad Stilo sudah masuk, mungkin kita mulai jam 10 ya Bapak. Ya, Bu Aisyah, Pak Endang, Istri, dan insyaallah lainnya sambil berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Mbak Indah. Mbak Ya, Nunung. Mbak Puji. Salam Mama Kang Sehat. Damai. Ya, Kang Damai. Pak Purnadi, sehat Pak Pur. Salam buat Ayu. Mana Ayu? Assalamualaikum. Ya, masuk ya? Masuk ya? Saudara? Ini kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bapak. Apa kabar Pak Gunawan? Sehat semua Pak? Semua sehat. Alhamdulillah. Ya. Tinggal menunggu Pak Ahmad Susilo. Alhamdulillah tadi sudah masuk, mungkin jam 10 kita mulai. Dan suaranya kedengaran ya ini. Alhamdulillah. Suara Bapak sudah cukup bagus di sini. Ya.
Mutilasi. Gak ada suaranya. Iya, Ya. betul bilang lagi. Sudah Mbak, tadi tinggal mungkin sebentar lagi Pak Ahmad masuk. Alhamdulillah sudah masuk Pak Haji, Oke. Pak Ustadz. Ya, tapi belum ini videonya mungkin pas jam 10 nanti. Harus jam 10, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Semoga kasih. dalam lindungan rahmat dan berkah Allah kepada keluarga besar Pak Gunawan, juga Ibu Puji, beserta saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, silakan jika mau dimulai. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Suloh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mari mengucapkan basmalah. Semoga tausiah ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ahmad Susilo atas kehadirannya. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama yang hadir satu persatu, tapi tadi sudah di awal. Dalam hal ini saya dan Budi ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua jamaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih dipertemukan kembali dan diberi sehat sehingga dapat hadir dalam kajian Al-Quran dan hadis Majelis Ta'lim Naimah oleh Bapak Ustadz Ahmad Susilo. Temanya kali ini memaknai takdir. Sesi tanya jawab setelah tausiah selesai bisa melalui chat, angkat tangan langsung ataupun langsung admin. Mohon berkenan untuk selalu posisi mute. Sebelum dalam hal penutup nanti dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Susilo. Terima kasih Bapak Pak Ahmad. Silakan waktunya Bapak. Baik, Pak Gunawan, jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan membahas kajian dengan tema memaknai takdir. Banyak umat Islam yang tidak pernah memahami dengan benar tentang takdir. Ada yang memahami tapi dengan salah, ada yang tidak memahami, bahkan ada yang mengingkari takdir. Untuk itu, agar kita bisa memahami dengan benar, meyakini dengan benar, dan tentu mengimani dengan benar tentang takdir, mari kita maknai takdir dengan benar sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Al-Hadis.
Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku iman yang semoga dirahmati Allah. Ketika kita mau membahas tentang takdir, berbicara tentang takdir, belajar tentang takdir, yang wajib kita pahami pertama adalah, dan ini yang paling utama, Anda harus meyakini, kita harus meyakini, takdir adalah ilmunya Allah, kalimat-kalimat Allah. Jadi kita akan membahas tentang ilmunya Allah, kalimat-kalimat Allah, yang tidak akan mungkin manusia bisa memahami dengan sempurna dari makna takdir, memahami tentang takdir. Tapi Allah telah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, melalui hadis Nabi SAW di dalam As-Sunnah, terkait dengan takdir itu. Dan kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Tapi pada akhirnya nanti, hanya satu kewajiban kita, meyakini dan mengimani takdir. Meskipun terkadang nggak bisa dipahami oleh akal manusia. Karena sekali lagi tadi, takdir itu ilmunya Allah. Yang manusia nggak mungkin bisa memahami ilmunya Allah secara keseluruhan. Kita makhluk yang sangat kerdil. Kita makhluk yang lemah. Kita itu termasuk yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah kita kasih akal untuk kita kemudian mencari ilmu. Saya akan buka sebagai muqaddimah. Surat Luqman, surat 31, ayat 27. Saya jadikan ayat ini sebagai muqaddimah agar kita menyadari bahwa kita hendak belajar ilmu tentang takdir. Dan takdir itu mutlak urusan Allah. Ilmunya Allah. Yang kita tidak mungkin bisa mengetahui secara keseluruhan. Paling kita secara kecil. Maka para ulama salaf mengatakan, jangan kamu terlalu mempelajari ilmu takdir. Lalu mempelajari ilmunya Allah. Jangan kamu mempertanyakan tentang takdir ilmunya Allah. Karena kamu tidak pernah akan mendapatkan jawaban. Tapi cukup bagi kamu pelajari tentang takdir sekemampuan kamu. Cari tentang dalil-dalil yang sahih. Baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Lalu yang paling utama kamu yakini dan imani sepenuh hatimu. Mari kita buka. Luqman surat 31 ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam." Seandainya, sekiranya pohon-pohon di dunia itu dijadikan menjadi pena. Jadi seakan-akan Allah perintahkan, silakan hai manusia, kalau kamu mau mempelajari ilmunya Allah, apalagi kamu ingin mempelajarinya, mengetahui tentang takdir saja ilmunya Allah. Kalau kamu jadikan seluruh pohon, kamu tebang jadikan alat tulis, jadikan pena, dan wal bahr, samudra dan seisinya kamu kuras jadikan tinta. Yamudduhu min ba'dihi sab'ah. Kemudian kamu tambahkan lagi, untuk tintanya adalah 7 lautan lagi yang sama, 7 samudra yang sama. Ambil, kuras, jadikan menjadi tinta. Abhurim ma nafidat kalimatullah. Maka tidak akan dihabisnya, tidak pernah akan habis-habisnya ditulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha perkasa, Allah itu zat yang maha bijaksana. Coba bayangkan, ayat yang kita jadikan muqaddimah ini, saudara sekalian. Bayangkan, seluruh pohon ditebang jadi alat tulis, samudra dan seisinya dikuras jadikan tinta, tulis kalimat-kalimat Allah, tulis ilmu-ilmu Allah oleh Anda, hai manusia. Seluruh samudra kering, ditambah lagi dengan 7 lautan yang sama. Ditulis lagi ilmu Allah. Nggak bisa kamu akan menulis ilmu Allah. Tidak habis kalimat-kalimat Allah kamu tuliskan. Jadi
Sengaja saudara sekalian, sekali lagi dari ayat ini. Saya sampaikan ayat ini jangan nanti kita ragu dengan takdir. Dan sebetulnya tidak perlu mempertanyakan takdir. Apalagi mempermasalahkan takdir. Kewajiban kita cuma satu. Sami'na wa ata'na. Tapi pada perjumpaan ini, saya akan mencoba untuk menguraikan tentang makna takdir sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Tapi wajib kita ketahui bahwa tadi ilmu Allah nggak mungkin Anda bisa habiskan, nggak mungkin Anda bisa tuliskan, sedang takdir adalah bagian dari ilmu Allah yang nggak mungkin kita menguasainya. Maka yang paling baik adalah imani tentang takdir. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, di 3 ayat yang pertama, yang kita diperintah oleh Allah, iman kepada yang gaib. Dan ingat, takdir termasuk yang gaib. Yang cukup kita imani. Tidak perlu kita mencari tahu yang gaib itu. Karena ilmu kita nggak akan sampai ke sana. Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa ciri orang takwa tadi? Ayat yang ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Cukup di situ. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Bukankah seluruh rukun iman itu hampir gaib seluruhnya? Iman kepada Allah gaib. Iman kepada malaikat Allah gaib. Iman kepada hari akhir gaib. Iman kepada kitab-kitab gaib. Iman kepada rasul-rasul gaib. Iman kepada takdir. Baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Gaib. Allah cuma perintahkan kita, sudah imani saja. Wa yuqimuna salat, tegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan jangan bakhil. Jika Allah berikan kepada kamu rizki, jangan kamu simpan untuk dirimu sendiri. Satu lagi ayat sebagai muqaddimah. Saya ingin tunjukkan ilmunya Allah tentang yang gaib. Yang manusia gak bakal bisa dipahami. Ilmu manusia setitik pun tidak ada di hadapan Allah. Maka jangan kita sekali lagi mau mengungkit tentang takdir, mempermasalahkan tentang takdir, menanyakan berlebihan tentang takdir. Cukup kita imani takdir. Tapi sebelum kita mengimani, kita harus tahu dulu makna takdir itu apa. Bagaimana pemahamannya, bagaimana tentang yang baik, bagaimana yang buruk. Kita pahami dulu itu. Setelah itu kita meyakini, imani stop. Nggak perlu kita pertanyakan, serahkan semua kepada Allah. Ayat berikutnya, surat Al-An'am, surat 6, ayat 59. Surat 6, Al-An'am, ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib. Dan kunci-kunci semua perbendaharaan yang gaib hanya ada pada Allah. Yang tahu yang gaib hanya Allah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang ilmu-ilmu yang gaib itu kecuali hanya Dia, Allah. Ingat, berarti tidak ada makhluk yang memiliki ilmu gaib. Kalau ada yang mengatakan dia punya ilmu laduni, dia punya ilmu gaib dan seterusnya, jangan pernah percaya. Ayat ini dengan tegas mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dialah Allah yang mengetahui tentang kunci-kunci semua yang gaib, yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Di mana Allah mengetahui? Apa saja yang diketahui? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langitan, yang ada di lautan maupun yang ada di langit. Jadi di laut Allah tahu, yang ada di daratan Allah tahu. Di daratan sampai dengan di udara Allah tahu. Fil barri, di daratan. Wal bahri, di lautan. Lautan yang paling dalam, apa saja isinya Allah tahu.
Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Wama wala habbatin fi dzulumat, tidak pula sesuatu yang bening, jatuhnya suatu biji dari kegelapan malam di muka bumi ini, fi dzulumatil ard. Allah tahu. Wala rabbin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin. Semuanya itu telah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz, kitab yang nyata. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, jamaah Naimah yang semoga dirahmati Allah, semuanya itu sudah ada dalam pengetahuan Allah dan tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Coba bayangkan ayat ini. Allah tahu yang ada di daratan. Dimanapun daratan. Tadi, satu daun jatuh dari pohonnya. Padahal ada berapa triliun pohon. Belum lagi yang jatuh daunnya. Kalau pohonnya saja bertriliun-triliun, bagaimana daunnya? Satu pohon terkadang berjuta-juta daun. Satu daun jatuh Allah tahu. Wala habatin fi dzulumat. Tidak ada satu biji jatuh dari pohonnya di kegelapan malam di muka bumi. Allah tahu. Yang di daratan, Allah tahu semuanya. Gimana yang di dalam lautan? Allahu Akbar. Berapa triliun ikan, termasuk ikan yang paling kecil. Ikan teri katakanlah. Atau makhluk yang kecil sekali, plankton. Allah tahu ada berapa triliun. Di sini kepala kita nggak sanggup itu mencernakan, Bapak Ibu, betul? Luar biasa ini. Saya buatkan contoh sederhana sajalah di daratan. Tadi satu daun jatuh Allah tahu. Tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Maaf Bapak Ibu, tolong perhatikan yang di depan rumahnya ada pohon. Mungkin pohon-pohon, katakanlah pohon jambu, pohon rambutan, pohon mangga. Pernah nggak Bapak Ibu ngitung satu hari berapa daun yang jatuh? Pernah lihat nggak kapan daunnya jatuh? Diperhatikan terus-menerus, boleh jadi ketika angin gede, banyak yang jatuh, Anda sudah bisa lihat. Sudah nggak tahu kemana. Allah mengetahui satu daun jatuh, Allahu Akbar. Tertulis pula di kitab Lauhil Mahfuz. Biji jatuh dari pohonnya di kegelapan malam yang paling gelap. Allah tahu, saudara sekalian. Semuanya Allah tahu, yang basah, yang kering, tidak ada satupun kecuali yang tahu. Dan ini semua tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ini ilmunya Allah. Yang nyata, yang kita bisa lihat, pohon-pohonan dan benda-benda, kita nggak bisa lihat secara keseluruhan. Lalu bagaimana ilmu Allah yang gaib? Subhanallah. Inilah saudara sekalian. Inilah kita harus pahami dulu. Inilah ilmunya Allah. Dan ingat, sekarang kita akan mempelajari tentang ilmunya Allah, tentang takdir, memaknai takdir dengan cara yang benar. Sebelum saya uraikan nanti takdir terbagi menjadi dua. Ada takdir mubram, takdir mu'allaq, ada qada, ada qadar. Saya ingin tunjukkan dulu dalil-dalil dalam ayat Al-Quran yang berbicara tentang takdir. Apa sih sesungguhnya arti takdir? Apa sih artinya takdir itu? Al-Quran menyebut apa arti takdir? Coba kita lihat. Surat Al-Furqan. Surat 25. Ayatnya, ayat 1 dan ayat 2. Nanti di situ ada kata-kata takdir. Apa itu artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Maha suci Allah, maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil'alamina nadhira.
supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang ada di alam semesta telah diingatkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Allah yang telah menurunkan Furqan tadi? Ayat yang keduanya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Walam yattakhidh walada, yang tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu syarik, dan tidak ada sesuatu pun baginya sekutu fil mulki, di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah telah ciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Allah telah menetapkan ukuran-ukurannya. Jadi coba Bapak Ibu lihat di ayat ini, Bu. Apa artinya takdir? Takdiran, ukuran. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah di alam semesta ini ada ukurannya. Itulah takdir. Ketetapan Allah yang ukurannya pasti. Saya tunjukkan dulu beberapa ayat, nanti saya jelaskan secara ringkas. Surat Al-Hijr, surat 15. Ayat 21. Wa min syai'in illa indana khazainuhu. Dan segala sesuatu melainkan ada pada sisi kami hazanahnya hazan. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada hazanahnya, ada ketentuannya di sisi Allah. Wa ma nunazziluhu, dan tidaklah aku menurunkannya, tidaklah kami menurunkannya, kata Allah, illa biqadarim ma'lum, kecuali dengan qadar yang maklum. Apa itu qadar di sini kali lagi? Ukuran. Jadi segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, itu Allah ciptakan dengan ukuran yang tepat. Ukuran yang pas, ukuran yang tertentu. Segala sesuatu. Jadi kepada siapa Allah tentukan takdir? Bukan hanya untuk manusia. Kita pahami sekarang, takdir itu Allah tetapkan untuk seluruh manusia, seluruh alam semesta yang Allah ciptakan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, alam semesta ini, dari benda-benda langit, benda-benda angkasa, benda-benda daratan, pohon-pohonan, binatang dan manusia dan yang lainnya, sampai benda-benda makhluk yang ada di lautan. Allah semua yang telah menentukan, dan Allah telah menetapkannya dengan takdir, ukuran. Satu ayat lagi tentang takdir yang maknanya sama, ukuran. Silahkan kita buka surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar, ayat 49. Surat Al-Qamar adalah surat 54, ayat ke-49. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ukuran. Jadi, apa itu makna takdir, saudara sekalian? Ukuran. Ukuran. Takdir adalah ukuran yang telah Allah tetapkan. Ada ukurannya. Terserah Allah bagaimana cara Allah menentukannya. Lalu kita lihat, apalagi arti daripada takdir? Surat Al-Waqi'ah, surat 56. Lihat ayat 60. Surat Al-Waqi'ah, surat 56, ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami telah menentukan, kami telah mentakdirkan. Apa itu makna qadar di sana, takdir di sana? Menentukan, ketentuan.
Kami telah menentukan bainakumul maut, di antara kamu kematiannya. Maka kematian kayak itu tuh takdir Allah, ketentuan Allah. Yang kita nggak pernah bisa memilih. Dan kita pun nggak pernah tahu. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak pernah bisa dikalahkan karena kami tidak lemah. Jadi apa kata takdir di sini artinya? Ketentuan. Allah yang menentukan. Ketentuan. Subhanallah. Semua yang Allah ciptakan, Allah telah tentukan dimanapun, termasuk penciptaan langit dan segala yang ada di angkasa. Allah tentukan, ada ketentuannya, takdir. Jadi kita harus pahami, saudaraku seiman, takdir itu jangan diartikan hanya menimpa manusia, jangan. Maka awal ini saya akan ceritakan dulu tentang takdir secara menyeluruh. Apa maknanya yang Allah tentukan dalam Al-Quran? Tadi satu makna artinya ukuran. Kemudian kita sudah mendapatkan lagi artinya ketentuan. Ayat berikutnya, surat Fussilat. Surat 41. Allah bercerita tentang makhluk-makhluk yang diciptakan di jagat raya. Di antaranya adalah langit. Kemudian di antaranya juga bintang-bintang. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Lalu diciptakanlah oleh Allah 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit Allah wahyukan urusannya masing-masing. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Dan Allah telah jadikan langit yang lapis pertama yang paling dekat dengan bumi dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang. وَحِفْظًا. Dan Allah ciptakan itu untuk memelihara, yaitu memelihara dari segala gangguan-gangguan syaitan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Apa makna takdir di situ? Ketentuan. Jadi apakah hanya menimpa manusia? Tidak. Seluruh alam semesta. Bisa berarti ukuran, bisa berarti ketentuan. Satu makna lagi. Surat Yasin, surat 36. Ayat 38 dan ayat 39. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, yang demikian itu adalah takdir Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Apa makna takdir di situ? Ketetapan. Matahari sudah Allah tetapkan, bergerak, berjalan di tempat peredarannya. Bagaimana dengan bulan? Ayat ke-39-nya. Wal qamara qaddarnahu manazila. Sedangkan bulan telah kami tetapkan, kami takdirkan, kami tetapkan. Ada tempat edarnya, garis-garis peredarannya. Hatta ada kal urjunil qadim. Sehingga ketika bulan itu sampai ke tempat peredaran yang paling terakhir, kembali lagi seperti tandan yang tua, lengkung, yaitu sabit. Bulan sabit, kecil banget. Nanti besar, sempurna, kecil lagi, terus. Kalau matahari besar terus, tidak pernah kelihatan kecil. Apa ini nasnya? Ketentuan. Jadi, yang namanya takdir itu bisa berarti ukuran, bisa berarti ketetapan, ketentuan, bisa berarti ketetapan. Semua apa yang menetapkan itu? Allah. Satu ayat terakhir dari makna takdir yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tadi sudah diketahui takdir artinya ukuran. Takdir artinya ketentuan. Takdir artinya ketetapan. Lihat kembali surat Al-An'am, surat 6 ayat 96. Faliqul isbah. Dialah Allah yang menyingsingkan waktu pagi.
Wa ja'alal laila sakana. Allah jadikan waktu malam adalah waktu yang paling tenang. Waktu yang paling nyaman untuk kita istirahat itu di waktu malam. Wasyamsa wal qamara husbana. Matahari dan bulan menjadi alat perhitungan. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian adalah takdir Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Apa makna takdir di sana? Sekali lagi, ketetapan. Takdir maknanya adalah ketetapan. Baik, mari saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dari uraian ayat tadi saya akan coba uraikan secara global. Takdir, saudara sekalian, itu bukan Allah tetapkan sekali lagi kepada makhluk yang namanya manusia. Takdir Allah tetapkan kepada seluruh makhluk di jagat raya ini. Mulai dari penciptaan langit, adanya benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, semuanya itu takdir Allah. Itu ketentuan Allah. Berapa besarnya langit? Hanya Allah yang tahu untuk tentang ukurannya. Takdir, ukuran. Berapa besarnya matahari? Hanya Allah yang tahu tentang ukuran matahari. Takdir, ada ukurannya. Bulan, bintang, seluruhnya. Termasuk makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Di daratan. Maaf, saya bandingkan saja antara dua pohon. Pohon kelapa berada dalam takdir Allah. Pohon mangga berada dalam takdir Allah. Pohon beringin berada dalam takdir Allah. Ingat tadi takdir. Ukuran, ketentuan, ketetapan. Coba Bapak lihat pohon mangga dengan pohon kelapa. Berapa buah mangga besarnya? Ya paling seginilah. Paling salubanter, paling besar mangga itu 1 kilo satu buah. Berapa buah kelapa? 1 biji bisa 3 sampai 4 kilo. Besaran mana bijinya? Biji kelapa itu ya segede itu buahnya. Yaitulah dimaksud bijinya. Kalau mangga ada buahnya, ada kulitnya, ada bijinya. Nah disitulah bijinya di sebelah dalam, mangganya buahnya di sebelah luar. Sebegitu besarannya. Kalau kelapa dibungkus oleh sabut, lalu ada batoknya, lalu ada buahnya, lalu ada daging kelapanya, ada airnya. Kok beda? Ketetapan Allah, ketentuan Allah. Meskipun ditanam di tempat yang sama, hanya beda 3 meter. Jadi, kelapa dalam takdir Allah. Apa takdirnya? Ketentuannya pohon kelapa itu seperti itu, batangnya bulat, menjulang ke langit. Daun-daunnya seperti apa? Punya pelepah dan punya daun-daun yang ada lidiknya. Buahnya seperti apa? Ya seperti itulah yang kita bisa konsumsi kelapa itu. Sementara mangga, itulah mangga. Batangnya besar, kemudian ada cabang-cabang, ada dahan-dahan, ada ranting-ranting, ada buah-buah, dan buahnya menyebar di mana-mana. Bentuknya seperti itu. Pohon mangga pun bermacam-macam ukuran dan ketentuannya serta ketetapannya. Ada mangga yang ukurannya bulat sekali, ada yang panjang, ada yang rasanya manis, ada yang harum sekali, ada yang tidak ada bau harumnya, ada yang rasanya asam, dan seterusnya. Meskipun 2 pohon mangga yang berbeda ditanam di tempat yang sama, hanya beda 2 meter, tetap buahnya akan berbeda. Takdir. Ketentuan Allah, ada ketentuannya. Ketetapan Allah, ada ketetapannya. Ukuran Allah, ada ukurannya. Subhanallah. Subhanallah. Coba kita lihat lagi, maaf. Pohon semangka. Apakah dikatakan pohon? Ya boleh, tetapi perdu. Karena merambat. Dan setelah semangkanya dipetik, mati. Nggak akan bisa berbuah lagi. Bandingkan dengan pohon beringin. Bapak Ibu pernah lihat nggak? Bijinya pohon beringin sebesar apa? Buah beringin itu kira-kira sebesar ini nih. Sebesar buah ceri. Warnanya hijau. Kalau yang sudah tua dibelah, bijinya dalam 1 buah itu bisa puluhan bahkan ratusan biji. Berarti kecil sekali. Bijinya pohon beringin kecilnya kira-kira sama dengan kecilnya apa namanya? Biji bayam lah. Hampir sama.
Pertanyaan saya, coba Bapak Ibu jawab. Biji buah semangka dengan biji pohon beringin gedean mana? Bijinya saya katakan. Semangka bijinya lihat segede gitu. Kadang bisa jadi kuaci. Sementara pohon beringin bijinya kecil, buahnya segede ini, tapi bijinya kecil-kecil. Kenapa biji begitu kecil, tiba-tiba batangnya begitu besar? Tumbuh bahkan ratusan tahun. Ukurannya Allah yang menentukan. Ukuran daunnya, ukuran bijinya, ukuran batangnya, ketetapannya Allah yang menetapkan. Sekian dan seterusnya, rindang dan seterusnya. Bahkan di situ batangnya begitu kuat. Dan ketetapannya Allah yang menetapkan. Puluhan, ratusan tahun, kadang nggak mati pohon beringin. Bagaimana pohon semangka yang bijinya gede? Batangnya kecil, daunnya lebar, buahnya besar. Subhanallah. Apa ini namanya saudara sekalian? Takdir. Takdir, ketetapan Allah, ketentuan Allah, ukurannya sudah ditetapkan. Jadi sekali lagi, takdir bukan hanya menimpa manusia, tapi seluruh alam semesta. Matahari takdirnya apa? Terus bersinar di siang hari. Terus bergerak di tempat edarannya. Takdirnya bulan bagaimana? Hanya nongol di malam hari. Awalnya kecil, bergerak besar, sempurna di tengah bulan. Mulai berkurang kecil-kecil, hilang lagi di akhir bulan. Takdir. Bintang-bintang hanya kelihatan di malam hari. Gemerlap begitu banyak jumlahnya. Berjuta-juta di angkasa. Berapa ukurannya? Bagaimana ketetapannya? Takdir. Hanya Allah yang tahu. Seluruh benda-benda angkasa. Subhanallah. Bagaimana dengan benda-benda di daratan? Binatang. Tadi pohon sudah kita bahas. Binatang. Binatang di daratan. Binatang yang paling besar adalah gajah. Kenapa belalainya panjang? Takdir. Allah yang menentukan ukurannya. Kenapa hidungnya nggak pendek? Takdir. Kenapa Allah yang menentukannya? Kuda dan seterusnya, binatang buas dan seterusnya. Takdirnya seperti apa? Ketetapannya apa? Makanannya apa? Takdir. Allah yang menentukan. Dan ini semuanya yang berbuat adalah Allah. Ada binatang-binatang yang kecil. Dari yang hidup di bawah, di tanah, di cacing, dan seterusnya. Takdir. Allah yang menentukan. Ada binatang yang melata, namanya ular. Itu ular segede apa, makanannya bisa 10 kali lipat lebih besar. Bisa masuk ke tubuhnya. Nggak ada pencernaan seperti kita, nggak ada lambung. Takdir. Bisa diolah semua binatang yang dimakan mentah-mentah. Langsung ditelan. Bisa hancur di mulut. Takdir. Binatang yang besar, kerbau, sapi, makannya cuma rumput, tapi jadi daging. Takdir. Ada makhluk yang makan daun bisa jadi daging. Siapa yang menentukan? Allah. Lihat binatang-binatang ternak. Kadang rumput kering dimakan tetap jadi daging. Allahu Akbar. Semua pohon-pohonan, binatang-binatang, alam raya, jagat seraya, semua Allah yang menentukan. Termasuk binatang-binatang di lautan. Berapa macam juta jenis binatang di lautan. Dari ikan yang paling besar, ikan yang giginya tajam, sampai ikan yang kecil-kecil. Allah yang menentukan. Ukurannya, ketetapannya, semuanya. Takdir. Sampai di sini semoga paham. Saya jelas dengan sejelas-jelasnya makna daripada takdir. Maknanya adalah ukuran, ketetapan, ketentuan, yaitu ukuran Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan, tentukan dengan ukuran yang tepat kepada seluruh makhluk yang antar makhluk dengan makhluk yang lain berbeda. Sekarang kita menuju kepada manusia. Apa takdirnya manusia? Manusia Allah takdirkan ada kepala di atas. Ada badan di tengah-tengah. Ada kaki di bawah. Kanan kirinya ada tangan. Takdir di kepala itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada bibir, ada mulut. Komplit sampai ke dalam, sampai ke bawah. Semuanya. Takdir yang menentukan ukurannya siapa? Allah. Kenapa bulu ketiak kalau nggak dicukur kok segitu aja? Takdir. Kenapa bulu hidung kalau nggak dicabutin ya segitu aja? Takdir.
Kenapa bulu mata ini alis kalau nggak dicukur? Dari kecil sampai kakek-kakek ya segini aja. Paling numbuh ya sedikit. Takdir. Kenapa kalau bulu rambut, kenapa 1 bulan sudah panjang, 2 bulan sudah panjang, setahun sudah panjang sekali. Dicukur terus numbuh terus. Takdir. Maaf, kenapa bulu kemaluan kalau dicukur numbuh? Kalau nggak dicukur nggak numbuh. Takdir. Inilah saudara sekalian. Kenapa ada orang yang tumbuh bulu janggutnya, bulu ininya, kumisnya lebat, ada yang mulus tidak tumbuh. Takdir. Jadi pada diri manusia ada takdir. Kenapa orang Asia warna kulitnya begini, orang Eropa begini, orang Arab begini, orang Cina begini? Kenapa rambutnya ada yang keriting? Kenapa kulitnya ada yang hitam? Kenapa ada yang mulus? Kenapa ada yang mancung? Kenapa yang kurang mancung? Takdir. Maka tentang takdir manusia yang Allah ciptakan pada diri manusia, nggak perlu kita pertanyakan, nggak perlu kita protes. Sudah, kita ini makhluk Allah yang ditakdirkan oleh Allah. Mau kayak apa bentuk ukuran terserah. Nggak usah pusing dengan tubuh kita. Merasa kurang cakep, merasa kurang mancung, merasa kurang putih, merasa kurang, nggak usah. Kalau Anda mau berubah takdir Allah, haram. Karena manusia sudah ditentukan takdirnya. Ketetapannya, ukurannya, ketentuannya. Apa ukurannya? Manusia jenis kelaminnya laki-laki. Maka jenis kelaminnya, alat vitalnya laki-laki. Seperti itu ketentuannya. Ada ukurannya. Perempuan jenis kelaminnya perempuan. Ya seperti itu alat vitalnya. Punya buah dada, ya seperti itu ukurannya, ketentuannya, ketetapannya. Laki-laki nggak mungkin. Tapi ada laki-laki. Ketentuan itu talahnya Allah yang menentukan. Tidak bisa manusia merekayasa. Itulah takdir, ketetapan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimana jin? Jin gaib, nggak bisa dilihat manusia. Takdirnya seperti itu. Tapi mereka juga punya kehidupan gaib, nggak perlu kita mencari tahu karena nggak berguna bagi kita. Itulah takdir. Itulah takdir. Dan tiap makhluk pun takdirnya berbeda-beda. Contoh, dari sisi binatang. Burung, jenis burung. Ada jenis burung yang mencakar cara mengambilnya. Paruhnya tajam, cakarnya tajam. Menyambar mangsanya, disambar dan makanannya daging. Takdir. Ada binatang yang makannya biji-bijian. Takdir. Ada binatang yang makannya ulet, binatang-binatang kecil. Cacing, ulet, dan seterusnya. Takdir. Ada binatang yang dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan. Takdir. Ada binatang yang dijadikan tidak berpasangan tapi bebas. Takdir. Ada binatang yang memiliki jenis kelamin ganda. Takdir. Jadi, saudara sekalian, kita harus pahami dulu tentang takdir ini. Jangan memahami takdir itu hanya ya urusan nasib kita, urusan orang-orang kaya, miskin, orang bodoh, orang ini. Jangan, jangan. Saya belum bahas tentang itu. Ini takdir menyeluruh dulu, secara keseluruhan. Contoh dari binatang, takdirnya. Kambing, sapi, kerbau, kuda, itu binatang-binatang yang tidak berpasangan. Setiap ada binatang lahir, maka siapa jenis kelaminnya, yang laki-laki pasti akan menggauli perempuan. Dan tidak peduli. Apakah itu ibunya, apakah anaknya, apakah bapak kakeknya, siapapun. Pokoknya si ayam itu akan menggauli siapa saja, meskipun itu anak-anaknya. Ya isinya, ya ibunya, ya kakeknya, semuanya. Kenapa? Ayam Allah takdirkan demikian. Silakan kamu boleh gauli siapa saja. Bahkan di hadapan tempat umum, di hadapan ayam yang lain, silakan. Kambing, sapi, silakan. Kuda, seperti itulah. Seperti itulah. Maka bebas. Tapi ada binatang yang Allah tetapkan berpasangan. Seperti burung dara, burung merpati, burung-burung tertentu. Itu kalau lahir, telurnya pasti 2 menetas. Jenis kelaminnya pasti laki-laki dan perempuan. Dan itulah pasangannya. Maka burung merpati atau burung dara yang sudah punya pasangan dari 1 telur yang menetas di 2 telur dari 1 induk, maka dia akan jadi jodoh berikutnya seperti itu. Dan tidak pernah ada merpati goda merpati lain. Kalau sudah punya pasangan si merpati itu, dia ya sama pasangannya. Nggak akan selingkuh nyeleweng dengan merpati yang lain.
Coba Bapak Ibu ketika kita ke tempat-tempat tertentu lah. Contoh saja di Mekah deh, atau di Madinah. Qadarullah, di Mekah, di Madinah itu merpati itu warnanya hampir mirip. Abu-abu ke, apa namanya, ke biru-biruan lah. Hampir nggak ketemu warna putih, warna totol-totol, warna merah. Kalau merpati di kita banyak. Kalau di sana warnanya sama. Ribuan pasang merpati. Sarangnya beda-beda jauh-jauh. Tapi lihat, merpati itu. Mukanya hampir sama, warna kulitnya sama, paruhnya sama, warna matanya juga kadang sama. Sarangnya di mana-mana, tempatnya masing-masing. Itu nggak ada merpati jantan kok ketuker pasangan, itu nggak ada. Merpati jantan kok kemudian ketuker sarang, itu nggak ada. Hafal, semuanya ada. Meskipun jenisnya sama, nggak ketuker. Takdir, Pak. Allah yang menentukan. Allah yang menetapkan. Allah yang telah membuat ukurannya sedemikian tepat. Inilah takdir. Inilah takdir menimpa kepada siapa saja. Nah, setelah saya bahas tentang takdir, saya akan buatkan keterangan terkait dengan takdir. Takdir yang menyangkut manusia. Saya tidak lagi bicara takdir kepada seluruh alam. Karena takdir hakikatnya bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh alam semesta. Sekarang saya akan mengerucutkan takdir yang Allah tetapkan untuk manusia. Terdiri dari dua macam takdir. Yang pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Para ulama menyebut takdir mubrom itu namanya pula takdir yang disebut qadha. Takdir mubrom adalah qadha. Apa itu? Takdir Allah, ketentuan Allah kepada manusia, ini semua terjadi atas kehendak Allah yang manusia tidak bisa ikut campur dan tidak boleh ikut campur. Dan tidak boleh merubah takdir Allah ini. Takdir mubram, qadha. Ketetapan Allah sejak zaman azali yang tidak ada yang bisa merubah kecuali hanya Allah, dan manusia tidak boleh ikut campur dengan takdir ini. Terima dengan lapang dada. Namanya takdir mubram atau qadha. Apa itu? Saya manusia. Allah sudah takdirkan ibu saya siapa, bapak saya siapa, kakek neneknya siapa, dan siapa nanti anak-anak saya. Kemudian bagaimana nanti? Lalu saya sendiri, jenis kelamin saya yang menentukan Allah, takdir mubram, qadha. Saya nggak bisa ngotak-atik. Bentuk tubuh saya seperti ini, Allah yang menentukan, qadha, takdir mubram. Kita nggak boleh ngotak-atik. Bentuk hidung saya, bentuk pipi saya, kepala saya, mata saya, bibir saya, terus sampai ke bawah, tangan saya, kaki saya, tubuh saya. Takdir Allah yang menentukan jenis kelamin, warna kulit, bentuk rambut, bentuk tubuh, seterusnya. Allah yang menentukan. Maka takdir yang menimpa kepada saya secara fisik, ini namanya qadha. Takdir mubram. Ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan. Saya nggak perlu pusing dengan apa yang saya miliki. Nggak perlu saya kemudian, aduh hidung saya kurang mancung, saya mau rubah hidung saya. Anda merubah takdir Allah, haram. Haram. Mata saya kok kurang belok ya, saya mau operasi mata biar nggak terlalu sipit. Saya beloin, haram. Bibir saya kok terlalu sipis ya, nggak seperti ini, kurang seksi. Saya mau operasi bibir biar kelihatan seksi, haram. Maka setiap sesuatu yang tujuannya merubah ciptaan Allah pada diri kita manusia, padahal itu sudah ditakdirkan oleh Allah dengan takdir mubram, qadha, haram, dosa besar. Rubah jenis kelamin, haram, dosa besar. Operasi bibir, haram. Operasi hidung, haram. Operasi alis, haram. Operasi jenis kelamin, haram. Setiap sesuatu operasi yang tujuannya merubah ciptaan Allah, haram. Kecuali kalau hanya menyempurnakan sesuatu yang Allah uji kepada hamba.
Maaf, ada orang ditakdirkan oleh Allah bibirnya sumbing. Sehingga dengan bibir sumbing, maaf, dia tidak bisa bicara nyata. Kalau bicara sengau, sehingga artikulasi katanya kurang tepat. Maka dia begitu sudah besar dioperasi. Diambil dari salah satu daging bagian tubuhnya, lalu ditempelkan di bibir, kemudian disambung. Sehingga apa? Sumbingnya tidak kelihatan, tidak terlalu kelihatan. Dan suaranya agak sedikit lebih normal. Halal, sebab ini tidak merubah ciptaan. Tapi hanya apa? Hanya memperbaiki fungsi. Halal. Yang seperti itu tidak mengapa, halal. Karena tidak ada kaitannya dengan kecantikan. Tapi urusan dianya gengsi, ria, yaitu urusan sifat dia. Tapi secara hukum halal. Tapi kalau sudah merubah hidung, biar kelihatan mancung, berarti dia tidak terima takdir Allah. Nyukur alis, lalu dibuang alisnya, lalu ditato, haram. Karena dia nggak terima takdir Allah. Mencerkap bibir, nggak terima takdir Allah. Karena Allah sudah tetapkan manusia diciptakan, terserah Allah. Takdirnya yang ngatur Allah. Jangan Anda robah takdir. Allah firmankan di surat 3, surat Ali Imran, ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah di situ? Huwallazi yusawwirakum fil arham kaifa yasha'. Dialah Allah yang membentuk rupamu di dalam rahim. Jadi tubuh kita, rupa kita, jenis kelamin kita, itu sudah Allah ciptakan sejak kita dalam rahim ibu kita. Kaifa yasha, terserah Allah. Bagaimana Allah kehendaki. Takdir apa ini? Qada, mubram, sudah mutlak. Jangan Anda robah-robah. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada ilah kecuali hanya dia Allah. Allah zat yang maha perkasa. Allah zat yang maha bijaksana. Maka orang yang hendak berubah takdir Allah ini haram, dosa besar. Jangan dirubah-rubah. Kenapa? Karena Allah tidak melihat kok tentang tubuh kita. Anda robah tubuh biar lebih seksi. Bagaimana beri operasi, maaf, yang perempuan payudara dioperasi. Kemudian yang laki-laki, apalagi yang dioperasi, wallahu a'lam. Hidung dioperasi, bibir dioperasi, mata dioperasi. Biar kelihatan cakep. Cakep tidak merubah apapun di sisi Allah. Bahkan jika merubah takdir Allah secara qada tadi, yaitu takdir yang mubram, haram, dosa besar. Maka Allah tidak lihat tentang tubuh kita. Bentuknya kayak apa, enggak dinilai oleh Allah. Muslim, nomor hadis 2194. Hadis Muslim 2194. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak melihat rupa kamu, mulai dari wajahmu kayak apa, tubuhmu kayak apa, bentuknya keren apa enggak, kurang keren apa enggak, cakep cantik atau enggak. Kira-kira mulus apa enggak, semampai apa enggak, tinggi atau pendek, gendut atau enggak dilihat Allah. Harta Anda sebanyak apapun, melimpah ruah, kekayaan hebat, enggak dilihat Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ini. Keikhlasan dalam hatimu ketika menerima takdir Allah. Sudahlah tubuh saya begini ya, inilah dari Allah. Dan yang akal akan lihat amal ibadahmu. Yang penting kita beramal. Maka Allah tidak pernah membedakan antara bangsa mana, suku mana, kaya apa, enggak. Meskipun manusia asalnya dari Adam dan Hawa. Lalu Allah takdirkan menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nanti warna kulitnya Allah takdirkan berbeda. Tadi rupawannya, hidungnya, semuanya Allah jadikan berbeda. Sementara orang Asia kebanyakan hidungnya maaf kurang mancung. Orang-orang Eropa mancung-mancung. Orang Arab ya mancung, ya putih, ya cakep, ya keren. Apakah itu menyebabkan mulia di sisi Allah? Tidak. Surat 49 ayat yang ke-13. Surat 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kita itu asalnya dari Adam dan Hawa.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Lalu dari Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan itu satu dan satu pasang. Maka Allah ciptakan berkembang biak di seluruh dunia ini, asalnya dari Adam dan Hawa. Lalu berkembang biaklah laki-laki dan perempuan yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya saling mengenal, supaya saling mengasih sayang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Tolong camkan itu. Tolong camkan itu. Yang paling mulia di sisi Allah bukan siapa-siapa yang paling hebat, tapi yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Artinya apa? Yuk kita raih takwa. Nggak perlu kita kemudian minder dengan fisik. Ngapain kita ribut dengan fisik? Ngapain kita minder dengan fisik? Kenapa? Karena fisik Allah tidak lihat. Itu sudah menjadi takdir Allah. Yang penting mari kita laksanakan, jalankan sebaik-baiknya beramal ibadah. Dengan landasan iman. Kita yakini tentang takdir itu sudahlah urusan Allah. Karena apa? Allah tidak menilai kita dari fisik. Kalau begitu nggak usah pusing tentang fisik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sibuk ngurubah-ngurubah fisik. Pengen lebih mancung, pengen lebih keren, pengen lebih cakep. Bukannya memikirkan bagaimana beramal ibadah, tapi malah mikirin bagaimana merubah bentuk tubuh supaya lebih keren. Orang itu telah merubah takdir Allah. Orang itu telah mengingkari takdir Allah. Maka orang itu akan mendapat dosa besar karena berani merubah takdir Allah. Bagi kita sudahlah ini urusan Allah, gak usah kita kotak-katik tentang takdir itu urusan Allah. Yang penting kita meyakini bahwa Allah berikan yang terbaik. Inilah takdir terkait dengan manusia yang mubrom atau qadha, gak bisa dikotak-katik lagi. Sudah serahkan sama Allah. Nah, fokus kita yang nanti akan kita pelajari insya Allah takdir yang terkait dengan qadar atau takdir mu'allaq, yaitu takdir yang Allah tetapkan kepada manusia, yang manusia diberikan oleh Allah kehendak. Tetapi perbuatan manusia itu terjadi pula atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Maka takdir yang mu'allaq ini manusia harus berusaha. Agar apa? Agar manusia tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang harus kita pelajari secara utuh terkait dengan takdir yang kedua. Hari ini saya baru jelaskan dulu takdir yang pertama. Mubrom atau qadha. Di mana manusia sudah gak usah pusing mikirin itu. Serahkan sama Allah. Mau kayak apa yang terjadi pada diri saya. Sudahlah ketetapan Allah. Gak usah kita pusing, gak usah kita bingung. Tapi kalau sudah takdir yang mu'allaq, takdir yang digantungkan, yaitu digantungkan dengan usaha manusia, digantungkan dengan perbuatan manusia, digantungkan dengan akidah manusia, maka takdir ini bukan hanya urusan Allah semata, tapi Allah tetapkan kepada manusia, agar manusia pun berusaha, berikhtiar. Tapi yang patut kita ketahui, semua kejadian, bukan sekedar ciptaan tadi makhluk, kejadian sepanjang masih ada dunia dan seisinya ini, itu pun berada dalam takdir Allah. Jadi kita pahami tadi tentang takdir mubrom, qadha, itu ciptaan-ciptaan. Sekarang ada takdir mubrom berupa qadha, yang itu terkait dengan perbuatan Allah. Yang Allah timpakan sepanjang ada kehidupan di muka bumi ini. Apa itu? Adanya musibah dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang menimpa di alam semesta sampai menimpa di pribadi diri kita masing-masing. Itu pun takdir. Kita lihat surat, atau sebelum surat ini kita baca, saya ingin tunjukkan dulu hadis di kitab Sahih Muslim nomor hadis 2277. Hadis Sahih Muslim 2277 dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah telah menetapkan takdir untuk seluruh makhluknya. Tuh, seluruh makhluknya di jagat raya ini. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasana. 70.000 tahun sebelum Allah ciptakan semuanya. Jadi Allah telah tetapkan takdir seluruh makhluk di jagat raya, di alam semesta. 70.000 tahun sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk itu sudah Allah tetapkan takdir. Sudah ditulis tentang takdir. Sudah ditentukan takdirnya. Coba bayangkan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan ini semua. Sebelum diciptakannya langit, sebelum diciptakannya bumi, sebelum diciptakannya alam semesta. Allah sudah tetapkan ada takdir dulu. 70.000 tahun. Kepala kita nggak mampat. Kalau ada hadis seperti ini, sami'na wa ata'na, maka dijabarkan ke ayat Al-Quran. Surat Al-Hadid, surat 57, ayatnya ayat yang ke-22. Ma asoba min musibatin fil ardi. Setiap suatu bencana yang menimpa di bumi, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, tanah longsor, angin topan, apapun kejadian yang paling kecil di muka bumi sampai kejadian yang paling dahsyat di muka bumi. Takdir. Siapa yang menentukan? Allah. Siapa yang menetapkan? Allah. Wala fi anfusikum. Termasuk yang menimpa kepada diri-diri kamu. Dari mulai sakit yang paling ringan sampai sakit yang paling parah. Takdir, Pak. Allah yang menentukan. Kapan Allah tentukan itu? Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah Allah tetapkan di kitab Lauhil Mahfuz, sudah tercatat sebelum Allah menciptakan kita. Tadi 70.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir sudah ditentukan. Baik itu takdir yang terjadi di alam semesta, takdir yang menimpa kita. Pak, demi Allah saya berani bersumpah. Allah sudah tahu nih nanti nih setelah peristiwa pemilihan di negara kita, presiden yang akan menang itu siapa? Allah sudah tahu. Cuman kita harus berusaha. Takdir. Takdir yang mana? Harus ada usaha. Ikut campur manusia. Mu'allaq namanya. Karena manusia harus berusaha di sana. Enggak, jangan gini. Udahlah, takdir Allah udah tahu kok siapa yang menang. Udahlah, pasrah aja. Tidak bisa. Kita harus berusaha. Siapa yang sepantasnya kita jadikan menjadi orang-orang yang akan kita jadikan menjadi pemimpin. Tapi Allah sudah tahu. Hanya nanti Allah akan menilai apakah orang yang menang itu dengan cara curang, dengan cara yang tidak benar, dengan cara suap menyuap, dengan cara apapun. Nanti Allah akan tentukan. Allah akan balas dengan sempurna. Sudah, saya nggak akan cerita tentang itu. Yang jelas, saudara sekalian, takdir Allah bukan hanya Allah timpakan di alam semesta jagat raya. Allah bukan juga tetapkan hanya di diri kita. Karena banyak umat Islam yang memahami takdir itu hanya untuk manusia. Enggak, sudah kita awali tadi. Ayat ini pun mengatakan, apapun bentuk musibahnya yang terjadi di muka bumi, sampai yang menimpa diri kamu sendiri, itu sudah Allah tetapkan di kitab Lauhil Mahfuz, sebelum Allah mewujudkannya. Sampai di ujung ayatnya Allah katakan apa? Al-Hadid ayat ke-22, Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah itu sangat mudah. Bagaimana musibah yang menimpa kita? Sama, sudah ditetapkan. Nggak mungkin menimpa kita kecuali atas ketetapan Allah, atas takdir Allah. Surat 9, ayat 51. Surat 9, ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Qul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada satupun musibah yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. La yusibana, tidak akan ada suatu musibah, bencana, kesusahan, kesulitan yang menimpa kami illa, kecuali ma, apa-apa yang menimpa kita, kataballahu lana, sudah ditentukan oleh Allah untuk kami. Takdir. Musibah yang menimpa kita takdir. Apapun yang kita dapatkan takdir. Kita sehat, kita sakit, kita kaya, kita miskin, kita jadi orang beriman, kita jadi orang kafir, takdir. Tapi takdir yang mana? Kita bahas secara khusus nanti insya Allah. Maka Allah cuma katakan, huwa maulana. Allah, dialah penolong kami. Dialah pelindung kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kepada Allah kalian, hai orang-orang beriman, bertawakal. Maka saudara sekalian, tentang takdir ini, kita harus yakini bahwasanya semua itu sudah Allah tetapkan dalam takdir. Dan kita, bagi kita orang beriman, cuma disuruh apa? Beriman kepada takdir. Karena takdir itu bagian daripada rukun iman. Takdir itu bagian daripada rukun iman. Tidak boleh tidak. Kecuali kita sebagai seorang hamba harus punya iman kepada takdir. Maka di hadis Sahih Muslim, itu di hadis nomor 1, hadis nomor 2, hadis nomor 3. Hadisnya panjang-panjang, tapi saya tidak ceritakan semuanya, saya tidak uraikan semuanya. Tapi yang jelas di sana telah ditentukan bahwasanya kita cuma disuruh beriman. Di situ ditanya Rasulullah, apa itu Islam? Islam adalah engkau ibadah kepada Allah, engkau mengucapkan kalimat syahadat, engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan puasa, engkau menunaikan zakat, engkau menunaikan haji. Apa itu iman? Iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi-nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, baik itu yang baik atau yang buruk. Itu semuanya diceritakan di 3 hadis itu. Tentang iman. Kewajiban kita adalah beriman kepada takdir, yaitu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Karena semua ini yang menetapkan adalah Allah. Dari uraian singkat di awal pertemuan ini, Bapak Ibu, saya berharap semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ini telah memahami makna takdir. Allah menentukan takdir adalah ukuran Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah yang menimpa kepada seluruh makhluk di jagat raya, di angkasa luar, di daratan sampai di lautan. Takdir yang Allah tetapkan menimpa kepada penciptaan langit, penciptaan bumi, matahari, bulan, bintang, dan seluruh makhluk di angkasa luar, termasuk makhluk-makhluk yang ada di daratan, di lautan. Binatang-binatang, pohon-pohonan, demikian juga ikan-ikan di lautan, dan termasuk menimpa kepada manusia. Secara umum, takdir Allah tetapkan kepada seluruh makhluk. Tetapi nanti secara khusus ada takdir yang Allah tentukan hanya untuk manusia. Maka takdir untuk manusia ada tambahan tadi. Takdir yang sifatnya mu'allaq atau takdir yang sifatnya adalah qadar. Kalau yang sudah kita bahas, takdir mubram, takdir qada yang harus kita terima. Manusia tidak boleh campur tangan, tidak boleh merubah takdir Allah. Tapi nanti bahasan berikutnya insya Allah di sesi kedua, kita khusus membahas takdir mu'allaq atau takdir yang sifatnya adalah qadar. Ketetapan Allah khusus untuk manusia, yang manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk berusaha. Maka takdir itu akan terjadi melalui usaha kita. Allah kemudian menentukan takdirnya. Semuanya itu bagaimana? Insya Allah kita pahami pula di pertemuan yang akan datang. Karena waktu pula yang tidak bisa memungkinkan kita untuk membahas lebih lanjut. Jadi saya bagi untuk sesi pertama ini kita membahas mana takdir dan takdir mubram, takdir tentang qadar kepada seluruh makhluk. Khusus untuk pertemuan kedua yang akan datang, masih membahas takdir sesi kedua, kita khusus bahasanya adalah takdir mu'allaq atau takdir yang sifatnya qadar, yang ini hanya untuk manusia, tidak untuk yang lain. Wallahu a'lam. Demikian
Semoga membawa manfaat dan hikmah tentang pertemuan sesi pertama memaknai takdir. Semoga kita bisa paham arti secara bahasa, secara makna tentang takdir. Saya kembalikan kepada admin. Silakan akhi, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kajian yang telah disampaikan. Ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana dengan laki-laki yang sifatnya sejak kecil ke perempuan-perempuanan atau sebaliknya perempuan ke laki-lakian? Apakah itu juga merupakan takdir? Terima kasih, Pak Ustadz. Takdir. Semua apa takdir? Kita harus pahami semua takdir. Hanya tadi, ada laki-laki yang kemudian Allah ciptakan. Secara hormonal ada lebih kuat hormonal perempuannya. Maka laki-laki ini dari kecil kemayu, dandannya kayak perempuan, suaranya mirip perempuan, gerak-geriknya kayak perempuan. Nggak ada masalah, tapi tetap dia laki-laki. Kita bisa lihat, maaf, orang-orang yang memang Allah takdirkan jenis kelaminnya laki-laki, tapi kemayu. Maaf, saya sebutkan nama saja. Ada seorang dokter namanya Dokter Boyke. Pernah nggak Bapak Ibu membaca buku-bukunya beliau tentang pengakuan beliau dari kecil? Subhanallah, inspiratif sekali. Orang tuanya sadar dia laki-laki, tapi dari kecil begitu, lemah lembut, kemayu, gaulnya sama perempuan. Qadarullah, karena orang tuanya mendidik dengan benar, kamu laki-laki, jadilah laki-laki. Nah, itu ujian dari Allah. Kamu diuji hormon perempuannya, sehingga sifatnya seperti itu, suaranya kayak perempuan, nggak tumbuh seperti rambut-rambut sebagaimana laki-laki. Ujian Allah. Kalau Anda sabar menerima itu, insya Allah, buktinya dia punya anak, dia bisa nikah. Ya. Tapi ketika ada laki-laki yang Allah takdirkan seperti itu, kemayu dan seterusnya, akhirnya nggak terima, rubah jenis kelamin jadi perempuan. Haram. Kenapa? Karena merubah takdir Allah. Jadi ada tuh jenis kelamin itu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Nggak ada perempuan, nggak ada manusia berkelamin ganda, nggak ada. Pasti hanya salah satu yang dominan. Maaf, apa itu bencong? Apa itu waria? Namanya juga waria, wanita ya pria. Jenis kelamin tetap laki-laki, hanya hormonal perempuannya tumbuh. Sehingga maaf, mereka tumbuh buah dada. Di zaman Rasul ada waria, tapi tetap Rasul katakan, dia laki-laki. Nggak boleh kumpul dengan perempuan. Nggak boleh kumpul dengan perempuan. Bagaimana buah dadanya? Ya sudah, ini takdir Allah. Asal jangan dikembangkan. Zaman sekarang apa? Dibesarkan, dioperasi biar kelihatan besar. Lalu gampilnya seperti perempuan. Yang laki-laki nggak mau, pengen jadi kayak perempuan. Yang perempuan nggak mau, pengen jadi kayak laki-laki. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena dilarang seorang laki-laki berpenampilan perempuan, perempuan berpenampilan laki-laki. Kalau toh takdir tadi tentang penciptaan, bersabarlah, semoga Allah berikan yang terbaik. Wallahu a'lam. Intinya itu tetap takdir, hanya kita harus berusaha. Ada mu'alak, nanti lebih detail kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan Pak kepada Ahmad mau tanya sebentar, Pak Ahmad. Ini Silakan tadi Pak, yang silakan. ya Muslim 2277 itu yang takdir sudah ditetapkan sejak 70.000 atau 50.000 Pak, sebelum langit dan bumi diciptakan. Di situ tulisannya khamsin apa? Oh, 50.000. saya keliru. Bahasa 50.000. Arabnya khamsina. Khamsin berarti 50. Iya, 50.000 Iya, Pak. sebab terjemahannya 70 ya atau 50. Sebetulnya 50 Pak. khamsin. 50. Saya, 50 saya yang terjemahannya. salah mengucapkan. Ya, Khamsin. baik, Pak. Kalau 70 berarti sab'ina sana. Oh, Di baik, sini Pak, ternyata ya. tulisannya khamsina sana. Jazakallah khairan Pak Gunawan Ya, atas koreksinya. ya. Jadi yang Sama-sama, benar adalah Pak. khamsin. Ya. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Silakan teruskan Pak Biski. Baik, terima Silakan. kasih Pak Haji. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa menempelkan bulu mata palsu atau kuku palsu yang hanya sementara dan bisa dilepas lagi? Apakah termasuk merubah ciptaan Allah? Terima kasih. Merubah tidak, tapi ingin bergaya lain. Seakan-akan apa? Tidak terima ketetapan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang itu, menyambung rambut itu dilarang.
Di antara menyambung rambut itu bisa nyambung rambut yang ada di sini, bisa menyambung rambut dari bulu mata. Pokoknya rambut-rambut yang sudah Allah tetapkan, sudahlah. Itu yang terbaik dari Allah. Yang terbaik dari Allah. Nggak perlulah kita kemudian pengen merubah, apalagi kulit diwarnai dengan tato dan seterusnya. Maka semuanya itu diharamkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melarang itu tentu atas perintah Allah. Coba kita buka hadis Muslim 2002. Hadis Muslim 2002 dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Yaqul zajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasul melarang seorang wanita menyambung rambut kepalanya dengan yang lain. Mau disambung pakai rambut, disambung pakai konde, disambung pakai apapun, nggak boleh. Sudah alami. Demikian pula di hadis berikutnya, 2003. Dari Abdullah bin Ammar, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi mereka berdua, mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilah wal mutawassilah. Rasul melaknat orang yang suka menyambung dan minta disambung. Apa yang disambung itu? Nggak disebut, nggak harus rambut kepala. Alis disambung biar kelihatan panjang. Ya alis. Kuku disambung, ngapain kuku disambung? Ya ini kuku kita. Bahkan nggak boleh kuku itu panjang. Paling lama 40 hari dipotong. 1 bulan potong. Ada aturannya. Karena itu bagian daripada fitrah. Ngapain dipanjang-panjang? Dipamerkan dong. Ria jadinya. Meskipun tidak merubah ciptaan Allah secara permanen, tapi ada dosa yang lain. Apa dosanya? Ria. Coba wanita nyambung bulu alis, bulu mata itu tujuannya apa coba? Apalagi kalau bukan ria. Biar dipuji orang, lihat rambutnya panjang, lentik. Jadinya ria. Maka sifat rianya akan dipertanyakan oleh Allah. Bukan dosa nyambungnya bisa jadi. Tapi karena riaknya. Tapi tetap dilaknat orang yang minta disambung. Juga wal washimata wal mustawashimah. Orang yang minta ditato dan yang mentato. Coba sekarang lihat. Laki-laki dan perempuan muslim. Bukankah sudah sangat banyak mentato? Bahkan sudah menjadi gaya? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kalau Rasul SAW sudah melarang, apalagi dengan kata-kata la'ana, dilaknat, berarti dosa besar, saudara sekalian. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana korelasi antara takdir, laul mahfud, dan ikhtiar dalam kita menyikapinya, Pak Ustadz? Terima kasih. Nanti bahasan itu di bahasan kedua. Itu ada takdir yang namanya tadi mu'allaq atau qadar. Ingat, yang sekarang saya bahas masih qada, mubram, takdir urusan Allah yang manusia nggak boleh ada ikut campur apapun. Karena ini tidak ada kaitannya untuk menjadi orang baik, untuk menjadi penghuni surga, tidak. Tapi kalau untuk yang mu'allaq, untuk yang qadar, nah ini ada kaitannya nanti. Bagaimana takdir yang di Lauhul Mahfuz dengan ikhtiar manusia, bahasan itu nanti pada pertemuan yang kedua, insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bolehkah wanita pergi tanpa mahram untuk menemui adik laki-lakinya di luar kota, kadang bisa menginap? Terima kasih. Andai itu sesuatu yang urgent, betul-betul ada kepentingan, akibat sakit dan yang lain, sementara tidak ada yang bisa menemani mahramnya, maka si wanita itu diantarkan, katakanlah sampai stasiun kereta atau sampai bandara, di bandara kemudian naik pesawat sendiri, sampai sana dijemput dan ada mahramnya, semoga dimaafkan. Tapi andai tidak ada alasan syar'i, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang secara mutlak wanita-wanita bepergian kecuali bersamanya dengan mahram. Mau sehari semalam, mau 2 hari 2 malam, mau 3 hari 3 malam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bermahram. Bahkan ditujukan kepada siapa? Wanita-wanita yang beriman. Silahkan bisa dibuka hadisnya di nomor hadis 1018.
200 mulai daripada 77, kemudian sampai dengan hadis 81, itu semuanya perintah Rasulullah agar seorang wanita bepergian dengan mahram. Mau sehari semalam, mau 2 hari 2 malam, mau 3 hari 3 malam, semuanya diwajibkan bersama dengan mahram. Silakan nanti dilihat di Sahih Muslim sekali lagi dari nomor hadis 1272, 76, 77 terus sampai 80. Itu semuanya diperintahkan dengan mahram. Mau sehari semalam, mau 3 hari 3 malam, kecuali bersamanya dengan mahram. Bahkan sampai Rasul mengatakan, seorang wanita yang iman kepada Allah dan Rasulnya. La yuhillul mar'u tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Untuk apa? Lan tusyafira safaran. Untuk bersafar, melakukan perjalanan. Berapa lama? Yakunu thalatha ayyam. Sampai malam 3 malam. Tapi di hari sebelumnya 1279 sehari semalam. Ila ma'adhi mahram. Kecuali bersamanya dengan mahram. Atau bersama suaminya, bersama bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apabila sudah mendapatkan jodoh, akan tetapi tidak sesuai kriteria yang kita inginkan, lalu kita ingin mencari kembali yang sesuai dengan keinginan, apakah hal tersebut menentang daripada takdir Allah? Terima kasih. Tidak. Karena jodoh itu bukan takdir yang sifatnya mubrom. Bukan takdir yang sifatnya qada, ketetapan nggak bisa diganggu-gugat. Takdir itu sifatnya apa? Mu'allaq atau qadar. Ada campur tangan manusia, ada upaya manusia. Sudah menikah, ternyata nggak cocok. Lalu pengen mencari pasangan ini, ya bercerai dulu, silahkan. Kalau laki-laki tidak masalah, bisa nikah lagi dengan wanita lain. Tapi pasti ribut dengan wanita yang pertama. Pasti, nggak mungkin tidak. Meskipun sudah dapat izin. Kenapa? Nggak ada manusia bisa adil. Hatta Rasulullah mengatakan demikian. Tapi intinya laki-laki diperbolehkan. Tapi wanita nggak bisa, harus bercerai dulu dengan suaminya, cari yang lain. Apakah nanti setelah mencari akan lebih baik pasangannya? Wallahu a'lam. Intinya pembahasan pernikahan ini pun bukan takdir yang sifatnya mubram. Tapi mu'allaq, yang ada usaha manusia, campur tangan manusia. Maka manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Maka kita pun harus mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan dan kemampuan kecuali atas pertolongan Allah. Dan kekuatan dari Allah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tidak menikah dan tidak mendapatkan jodoh sampai tua atau meninggal, apakah termasuk takdir dan bagaimana cara menyikapinya, Pak Ustadz? Terima kasih. Takdir. Tidak punya jodoh sampai takdir. Tapi takdir yang mana? Mu'allaq. Kok nggak bak? Karena boleh jadi Anda nggak usaha. Sudah usaha-usaha tapi nggak dapat juga. Ya inilah takdir, ketetapan Allah, bersabarlah. Tidak ada manusia kalau sudah di surga tidak punya pasangan. Pasti berpasangan. Bahkan para laki-laki setiap hari ditawari mau bidadari yang seperti apa. Bagaimana isinya? Isinya menjadi pasangannya. Bidadari-bidadari yang dipertemukan oleh Allah dengan pasangannya. Bagaimana dengan laki-laki? Ada bidadari-bidadari yang Allah berikan. Bagaimana perempuan-perempuan? Ada wildanun mukhalladun. Pemuda-pemuda yang tetap muda yang akan selalu melayani. Jadi kalau sudah di surga nanti tidak ada yang jomblo. Semuanya akan berpasangan dan punya pasangan. Bahkan lebih dari satu pasangannya. Wallahu a'lam. Jadi kalau sudah berusaha nggak dapat, bersabarlah, ini takdir Allah. Pokoknya apapun yang terjadi pada manusia itu takdir Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ketika kita sudah mengetahui segala sesuatu sudah ditakdirkan, bagaimana sikap kita, Pak Ustadz? Apakah lurus mengikuti apa yang sudah ditakdirkan, baik atau buruknya? Atau ketika ada sesuatu yang tidak baik, kita berikhtiar untuk mencari yang lebih baik, Pak Ustadz? Terima kasih. Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh seorang sahabat. Ali bin Abi Thalib bahkan yang bertanya. Ya Rasulullah, apakah kalau begitu kita pas saja sama takdir? Allah sudah tetapkan kita orang baik atau orang buruk. Oh, bukan begitu. Kalau takdir itu terkait yang mubrom tadi, yang terkait dengan takdir yang mubrom atau qada, udah serahkan sama Allah.
Tapi setiap kejadian yang terjadi di muka bumi atas perbuatan, itu takdir yang sifatnya mu'allaq. Kita nggak boleh pangku tangan. Dalam pasal sama Allah, mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, terserah Allah, takdir. Nah, inilah konyol. Itu salah memahami takdir. Maka tidak tahu ilmu takdir. Pembahasannya, insya Allah, bulan depan, secara detail tentang takdir yang seperti ini bahasanya, pertanyaannya. Insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya, manusia masuk surga atau neraka, apakah itu sudah ditakdirkan juga, Pak Ustadz? Terima kasih. Sudah. Tapi takdir yang mana? Coba kepada penanya nanti lihat deh hadisnya. Nomor hadis 2272. Kalau kan Anda baca hadis ini secara ilmu manusia, banyak orang nanti nggak percaya takdir. Atau banyak orang pasrah sama takdir. Panjang hadisnya. Secara singkat nanti gini. Dalam hadis itu kata Rasulullah, apakah nanti manusia jadi orang baik, jadi orang jahat, apakah jadi orang taat, apakah jadi orang ngawur, apakah jadi penghuni neraka, apakah jadi penghuni surga, sudah takdir. Sampai Rasulullah dalam hadis 2272, nanti secara detail saya akan bahas, dan inilah bahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ada orang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Tapi takdir sudah menetapkan dia amalan ahli neraka. Maka di ujung hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Padahal jaraknya surga dengan dirinya tinggal sejengkal. Tapi takdir telah mendahului, akhirnya sebelum dia meninggal, dia beramal dengan amalan ahli neraka, jadilah masuk neraka. Padahal beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Kemudian ada orang beramal amalan ahli neraka, jahat sepanjang hidupnya, ngawur sepanjang hidupnya. Jaraknya dia dengan neraka tinggal sejengkal. Tapi takdir telah mendahului. Allah tetapkan dia adalah penghuni surga. Akhirnya sebelum meninggal, dia beramal dengan amalan ahli surga. Jadilah dia penghuni surga. Saya yakin seyakin-yakinnya, kalau yang baca hadis ini orang tidak berilmu agama, cuman membaca sekedar baca, enak bener ya yang takdirnya masuk surga. Sial amat yang takdirnya masuk neraka. Udahlah, pasrah aja lah. Percuma kita ibadah kalau ditakdirkan masuk neraka, ke neraka juga. Enak dong orang yang takdirnya masuk surga. Meskipun tadinya nggak ibadah, ntar juga masuk surga. Inilah pemahaman yang keliru total tentang memaknai takdir. Karena dia tidak belajar ilmu takdir dan tidak paham ilmu takdir. Makanya tadi dari awal saya katakan tentang memaknai takdir, saya bongkar ini ilmunya Allah. Jangan kita ungkit ilmu Allah, tapi kita diberi kesempatan belajar ilmunya Allah selama kita mampu dengan dalil-dalil. Adapun nanti tidak bisa dipahami secara letterlah ilmu manusia, nggak bakal bisa memang. Ilmu Allah itu begitu luas, cukup ada imani kepada takdir. Maka pertanyaan tadi betul. Sudah ditakdirkan, tapi apakah kita pasrah saja? Nah itu yang konyol. Kalau pasrah saja terserah Anda. Berarti Anda tidak pernah usaha. Jadi Anda tidak mengamalkan takdir yang mu'allaq. Ini pun pembahasannya insya Allah nanti pada bulan depan. Tentang makna takdir sesi yang kedua. Khusus bahasanya tentang takdir yang terkait dengan perbuatan manusia. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, mohon izin Pak Ustadz. Mau tanya bagaimana seorang yang menikah kemudian suaminya meminta hak batinnya karena sebentar lagi akan pergi bekerja jauh. Namun sang istri tidak memberinya dengan alasan tidak siap. Kemudian setelah suaminya berangkat kerja, suaminya menceritakan ke saudaranya hingga akhirnya memusuhi keluarga istrinya dan suaminya tidak mau menafkahinya lagi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Ini tentu akibat tidak ada komunikasi yang benar. Suaminya salah, istrinya salah. Suami punya hak. Ketika mau bekerja, minta jatah. Halal, minta. Tapi istri juga punya hak, di samping punya kewajiban. Saat nggak siap itu apa dulu nih? Mungkin karena sakit, mungkin lagi haid, atau yang lain. Maka selama alasannya syar'i, tidak boleh suami kemudian mengumbar seperti itu keburukannya. Haram, dosa besar. Suami yang menjelek-jelekkan istrinya di pada keluarganya, dosa besar. Haram, tidak boleh. Harusnya ditutupi. Tapi si istri, apa alasan Anda? Kenapa menolak?
padahal Anda tidak punya alasan syar'i. Itu pun dosa. Itulah pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Apa keinginan suami, apa keinginan istri. Wahai suami, andai memang isinya tidak mampu, tidak siap, jangan memaksa. Atau bisa dengan cara yang lain. Wahai istri, andai kata Anda mampu ketika suami minta, layani. Tapi kalau toh tidak, bicara baik-baik. Lain waktu misalkan dan seterusnya. Maka inilah kesalahan fatalnya. Akhirnya suami bercerita kepada keluarganya, suaminya dosa di hadapan Allah, akhirnya keluarganya memusuhi si wanita tadi, akhirnya tidak kasih nafkah dan seterusnya. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena kebodohan. Harus ada perbaikan, islah di sana. Tapi ini sudah terjadi. Nanti suaminya pulang, minta supaya apa? Dibereskan semuanya, islah, dan diantaranya semuanya saling berbaikan, saling memaafkan, dan jangan mengulangi lagi perbuatan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di era modern ini banyak skincare ataupun alat kecantikan yang awalnya hitam membuat kulit putih. Apakah hal tersebut boleh atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih. Saya yakin orang yang warna dasar kulitnya hitam, sawo mateng dan yang lainnya orang Asia, mau pakai skincare kayak apapun tetap kalau tuh putih ya putihnya tidak seputih asli. Nggak mungkin. Ya paling hanya bukan memutihkan. Meskipun kalau iklan percaya, jangan percaya iklan. Jangan percaya iklan, namanya jualan. Ya agak sedikit lebih bagus lah, lebih mulus lah, tidak sehitam biasanya. Sebab kalau iklan hitam, gosok-gosok-gosok, berubah. Bohong, pendusta. Jangan pernah percaya. Mau semahal apapun. Kalau seperti itu, akhirnya apa? Boleh jadi mengandung bahan-bahan yang tidak baik. Akhirnya madharat, dan kasus itu sudah sangat banyak. Wahai para wanita, sudahlah. Wajah Anda ciptaan Allah, titipan Allah. Allah tidak melihat kecantikan Anda. Kecantikan yang paling utama dari seorang wanita adalah ini nih, iman dan takwa. Maka sampai Rasul mengatakan, ad-dunya mata, dunia itu keindahan, dunia itu adalah kesenangan, dunia itu kenikmatan. Tapi ingat, sebaik-baik keindahan dunia adalah al-mar'atus salihah. Apa namanya, wanita-wanita yang saleh. Itu luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan demikian. Jadi keindahan dunia seindah apapun kalah dibandingkan dengan kesolehan seorang wanita. Jadi wanita dilihat bukan dari cantik semata, tapi bagaimana kesolehannya, bagaimana iman dan takwanya, bagaimana ketaatannya. Itulah yang seharusnya para wanita perhatikan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi keindahan yang lebih indah dari dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan itu, saudara sekalian. Maka silahkan mau pakai cara apapun silahkan. Mau pakai ini, vitamin ini. Nah, monggo. Sepanjang itu tidak merubah ciptaan Allah. Hanya merubah warna, itu pun sementara. Dan tidak mungkin jadi putih yang sebagaimana putihnya orang yang memang Allah takdirkan tubuhnya putih. Silakan deh, nanti para wanita coba lihatlah, perhatikan. Hadis di Sahih Muslim 1410. Sahih Muslim nomor hadis 1410. Rasul bersabda dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Dari Nabi SAW. Semoga Allah meridhai Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata. Yang namanya dunia itu keindahan. Namanya dunia itu kesenangan, kenikmatan. Tapi kata Rasulullah apa? Wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kesenangan dunia, sebaik-baik keindahan dunia, seorang istri yang salihah. Kesalehan istri mengalahkan segala-galanya. Wahai para wanita, silakan Anda pakai make up yang apapun, yang mahal kayak apapun selama Anda mampu. Tapi selama Anda tidak sombong dengan bangga dan itu, ya hanya mencerahkan, hanya sedikit memutihkan, silakan saja, selama tidak merubah ciptaan Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika ada yang mewarnai rambut dari putih kepada hitam, lalu jika alis sudah banyak yang rontok, mengembalikan seperti bentuk semula dengan pensil alis. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, menyermi rambut sunnah. Ketika bapaknya Abu Bakar dalam keadaan sudah cukup berumur, rambutnya sudah putih, semua janggutnya putih, Rasul perintahkan apa? Warnai.
Tapi jangan dengan warna asli. Orang Arab itu warna aslinya hitam. Kita orang Indonesia, orang Asia warna aslinya hitam. Maka kalau Anda sudah berubah, jangan cat warna hitam. Cat warna selain hitam. Warna-warna apa? Coklat misalkan. Atau warna agak sedikit pirang misalkan. Silahkan. Silahkan. Gak ada masalah. Tapi asal jangan hitam. Beda dengan orang bule. Orang bule, kalau misalkan kembali kepada tua, putih rambutnya uban. Tapi warna aslinya apa? Warna aslinya dia pirang. Maka jangan dicat pirang. Cat hitam ya terserah saja. Intinya jangan warna-warna asli rambut seseorang. Tapi mengecat rambut itu termasuk yang sunnah. Diperbolehkan, tidak mengapa. Demikian, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, sepasang suami istri yang tidak punya keturunan, apakah boleh berdoa agar diwafatkan Allah bersama-sama nanti dalam husnul khotimah? Terima kasih, Pak Ustaz. Berdoa bagus sekali. Minta husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka fi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, agar kami semua termasuk yang diwafatkan dalam husnul khatimah. Ya Allah, semoga suamiku dan aku diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Boleh. Berdoa itu bagus sekali. Baik itu orang laki-laki dan perempuan keluarga yang maaf, gak punya keturunan, yang mandul, silahkan. Husnul khatimah tidak tergantung karena gak punya anak. Berdoa supaya husnul khotimah itu bagus. Dan memang ini diperintahkan. Yang patut kita catat adalah, ketika ada pasangan tidak punya keturunan, itu bukan semata-mata kesalahan dari orang yang bersangkutan. Ketetapan Allah. Tapi seharusnya ada usaha maksimal. Nggak jadi juga, ya sudah. Lihat, di surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura, surat 42, ayat 49 dan ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan manusia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Kadang ada wanita dan laki-laki dan perempuan suami istri menikah. Ternyata hanya Allah karuniakan anak perempuan saja. Pengen punya anak laki-laki, perempuan lagi. Punya anak 5, perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kadang-kadang ada orang pengen punya anak perempuan. Laki-laki semua anaknya. Siapa yang Allah kehendaki perempuan saja? Ada. Yang Allah kehendaki laki-laki saja? Ada. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Ada pula yang Allah ciptakan keluarga itu punya anak laki-laki dan perempuan. Subhanallah. Ingat di ujung ayatnya. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Allah pula yang menjadikan seseorang mandul. Baik itu dari sisi suami yang mandul, mungkin tidak produksi sel sperma, atau sel spermanya lemah, atau apapun. Mungkin dari sisi istri, tidak produksi sel telur dengan baik, sel telurnya tidak bisa dibuahi, dan seterusnya. Yang jelas mandul pun yang menentukan Allah. Innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Jadi mandul pun atas ketentuan Allah, dan ini takdir. Kita sudah usaha, ternyata mandul juga sudah. Di usia tua kita berdoa, ya Allah semoga kami berdoa diwafatkan husnul khotimah. Tidak masalah insya Allah. Boleh. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika berdandan di acara pernikahan dengan seorang mahram atau suami, akan tetapi dandan yang kita dandan ini membuat pangling orang, apakah ini merubah ciptaan Allah, Pak Ustadz? Kalau pangling itu dari sisi make up, coba bedaknya agak tebel. Terus tadi ada pertanyaan alis, bagaimana kalau udah rontok lalu digambar pakai pensil alis? Nggak apa-apa kalau pakai pensil. Karena Anda cuci muka, hancur hilang lagi karena alisnya. Yang penting bukan ditanam atau ditato supaya alisnya kelihatan. Jangan, sudah. Disambung jangan. Biarkanlah saja. Maka dalam hal ini, dandan yang membuat pangling itu biasanya ya karena pinternya pakai make up. Bedaknya agak tebel, hidung yang tadinya kurang begitu mancung dengan make up ada sedikit kelihatan mancung, bibirnya agak sedikit. Yang seperti itu silahkan saja. Apalagi dengan bersama-sama dengan suami silahkan saja. Yang penting Anda jangan ria bahwa saya pengen tampil manglingi biar orang tahu saya itu cantik. Itu isi hati yang tahu hanyalah Allah. Tapi tentang bermake up silahkan saja.
asal tidak melampaui batas. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seseorang manusia yang diberikan kelebihan, semisal kebal atau kuat, sehingga orang tersebut bangga bahwasanya ini adalah takdir Allah. Dan banyak orang yang membanggakannya. Bagaimana Pak Ustadz menanggapi hal tersebut? Saya tidak pernah percaya dengan orang yang mengatakan ini takdir Allah saya kebal. Kecuali Anda belajar ilmu. Dan untuk apa belajar ilmu kebal? Adakah manfaatnya? Anda belajar ilmu kebal, kalau kebal itu latihan yang sifatnya misal-misal. Ada orang tangannya kebal dengan luka, karena memukulin benda keras terus, sehingga kapalan. Maka disilet pun nggak sakit. Ya memang karena mukulin terus. Tapi ada orang belajar ilmu kebal dengan minta bantuan setan. Jadi sihir. Haram, na'udzubillah. Apalagi dipamerkan, nih saya punya ilmu kebal, nih saya punya ini, punya itu, dan seterusnya. Andai kata ada orang boleh belajar ilmu yang seperti itu, maka Rasul yang paling pertama duluan. Rasul luka. Tapi cita-cita pahlawan anu, pangeran anu punya ilmu kebal. Kan pangeran anu punya cerita, buku sejarah. Benar apa enggak? Kita enggak pernah hidup di zaman dulu. Tapi kalau ceritanya Rasul, pasti benar. Pernahkah Rasul belajar ilmu kebal? Adakah sahabat yang belajar ilmu kebal? Padahal dulu musuh-musuhnya adalah pakai senjata semua. Kenapa tidak? Karena memang Allah haramkan ilmu-ilmu seperti itu. Maka jangan pernah percaya ini takdir Allah. Bukan. Karena ini Anda telah berusaha. Pada akhirnya takdir Allah. Tapi usaha Anda yang Allah tidak ridho. Maka takdir yang seperti itu bukan takdir menurut Allah yang baik. Maka nanti takdir Allah tentang mu'allaq, tentang qadar, dikaitkan pula dengan ada ma'isyah. Yaitu kehendak. Nanti ada kehendak Allah, nanti ada kehendak manusia. Kalau manusia berbuat sesuai kehendak Allah, maka bagus takdirnya. Manusia berbuat di luar kehendak Allah, maka buruk takdirnya. Yang jelas, Rasul tidak pernah belajar ilmu itu dan tidak pernah membanggakan kekuatan apapun. Coba perhatikan. Rasul dilarang Allah membanggakan diri sebagai orang yang bisa memberi manfaat. Apalagi punya kekuatan, ilmu kebal dan seterusnya. Tidak. Bahkan yang Rasul katakan adalah, aku nggak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Lihat surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 188. Qul, katakanlah. La amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak madorot bagi diriku sendiri. Tuh, Rasul yang namanya kena tombak ya luka. Waktu perang sampai bocor, giginya patah. Luka-luka diderita di saat perang Uhud. Itu Nabi loh. Aku tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku. Nggak bisa nolak madorot sedikit pun untuk diriku. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, sekiranya aku mengetahui yang ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Aku nggak bakal ditimpa bahaya. Aku bisa kebal. Tuh, Rasul mengatakan aku nggak bisa. In ana illa nadhirum wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan, aku hanyalah pemberi kabar gembira bagi kaumku yang benar-benar beriman. Maka jangan pernah percaya dengan orang seperti itu. Lalu mengatakan, ini karomah dan seterusnya, pendusta. Gak ada orang-orang yang diberi karomah seperti itu dari kalangan para ulama, termasuk ulama-ulama mazhab yang dipakai menjadi rujukan. Gak ada yang belajar ilmu seperti itu. Kecuali hanya, maaf, mungkin ada sebagian segelintir kecil dari ulama yang merasa dirinya ulama di zaman sekarang. Tapi kekeliruannya belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak pernah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir, akhi. Nanti kita tutup dengan doa. Baik, pertanyaan terakhir. Apabila kita mendoakan satu orang dibandingkan kita mendoakan misalnya 5 orang, apakah yang mendoakan 5 orang kebaikannya menjadi lebih sedikit, seperlimanya dibandingkan kebaikan yang diterima yang 1 orang? Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa kita cuma mendoakan 1? Kenapa kita mendoakan 5? Semua orang beriman kita doakan.
Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka bermiliar manusia yang ada di jagat raya ini terkena doa kita. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kenapa kita tidak doakan semuanya? Tapi suatu ketika saya hanya mendoakan satu orang, saudara saya. Ya nggak apa-apa satu orang. Tapi ada 5 orang saudara minta didoakan sama. Ya kita doakan. Apakah gara-gara yang didoakan 5, kekuatan doanya menjadi berkurang? Tadi kalau untuk satu full 100%. Karena yang doakan 5 berarti 20 bagi 5. Ibu, bapak, akhi, ukhti. Doa kepada Allah itu bukan hitungan matematis. Bukan begitu caranya. Beda kalau Anda mungkin begitu. Contoh, maaf, akhi nyuruh seseorang, lalu ngasih ongkos 200.000. Nih ongkos 200.000, nyuruh seseorang. Orang itu mengatakan, Pak, maaf, saya harus berdua. Kalau satu terlalu berat, Pak, nggak kuat. Nambah ongkos dong. Akhi kasih 200.000 lagi nggak? Apa ngomong? Bagi 2. Apa akhi yang dia omongin? Bagi 2 atau nambah 200? Pasti bagi 2. Ya terserah kamu. Kalau nambahin, lah paling tambahin 50. Sekarang mereka mengatakan, Pak, saya nggak mau sendiri, Pak. Saya takut. Saya mau ngirim barang Bapak ini berlima. Ngasih Bapak 200. Nggak mungkin, tekor Bapak. 1.000.000 5 orang. Paling berapa? Ya udah bagi 5. Atau paling tambahin 100. Ya udah bagi 5 sanalah. Tuh, manusia begitu. Tapi kalau Allah, nggak ada perkurangan seperti itu. Anda mendoakan seorang, Anda mendoakan 5 orang, Anda mendoakan 1.000.000 orang. Bagi Allah sama saja. Pahala Anda berlimpah ruah. Dan yang didoakan insya Allah terkena semuanya. Sepanjang yang didoakan benar-benar beriman. Jadi mana yang lebih baik didoakan? Cukup doain 1 orang atau 5 orang? Yang lebih baik doakan semua orang beriman. Sebagaimana Rasul perintahkan kepada kita, sebagaimana Allah pun perintahkan kepada kita. Jangan pelit ketika kita mendoakan. Sekurang-kurangnya, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ansur mu'minin wal mu'minat. Sekurang-kurangnya. Ustaz, nggak ngerti bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arabnya. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku, ya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada. Baik yang masih hidup maupun yang Allah wafatkan. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Dan tolonglah saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat. Dimanapun mereka berada yang sedang terkena kesulitan, kesusahan, musibah. Yang sedang tertindas, yang sedang terdolimi. Ya Allah, tolonglah mereka. Ya Allah, dengan doa itu kita dapat pahala melimpah ruah. Atas izin Allah, semua yang kita doakan sepanjang Allah izinkan bisa dapat, Allah kabulkan. Jadi jangan pelit. Tapi suatu ketika kita butuh mendoakan cuma 1 orang, ya doakan 1 orang. 2 orang, ya 2 orang. 5, ya 5 orang. Itu sesuai dengan masalahnya. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akhiri di ujung berdoa. Di ujung kajian ini kita munajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wahai Allah Rabb kami semua adalah hamba-hambamu yang fakir, hamba-hambamu yang lemah, yang bermunajat dan bergantung kepadamu. Ya Allah, jangan kau bolak-balikan hati kami, ya Allah, ke dalam kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Teguhkan iman dan takwa kami, ya Allah, setelah engkau memberikan petunjuk iman dan takwa kepada kami. Ya Allah, berilah kami kemampuan agar tetap istiqomah di atas jalan-Mu yang hak, istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas iman dan takwa. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kaum saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau wafatkan dimanapun mereka berada. Ya Allah, jangan Kau jadikan di antara kami permusuhan sesama kaum muslimin, ya Allah.
persatukan jiwa kami, persatukan hati kami, persatukan iman dan takwa kami. Ya Allah ya Rabb, kami bangsa Indonesia sebentar lagi akan mengadakan pemilihan untuk memilih pemimpin yang memimpin negara kami ya Allah. Kami berharap ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin yang akan memimpin negara kami, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang mampu untuk menegakkan akidah, pemimpin yang mampu memberikan contoh yang adil, pemimpin yang dicintai rakyat, yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang senantiasa memimpin untuk kebaikan dan kebenaran dalam ridha-Mu. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami ya Allah, agar kami diberikan kemampuan senantiasa menjauhkan semua kebatilan-kebatilan dan mendekatkan diri dari semua kebenaran-kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'wal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami ya Allah dari segala keburukan-keburukan akhlak kami. Jauhkan kami dari segala keburukan amal-amal kami. Jauhkan kami dari segala keburukan hawa nafsu kami. Jauhkan pula ya Allah dari segala penyakit-penyakit yang buruk yang akan menyertai kami, yang akan merasuki kami. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, ketakwaan, petunjuk, keselamatan sepanjang hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Dan ya Allah, berikan kami kecukupan di dunia untuk menggapai ridha-Mu. Ya Allah, di antara saudara kami yang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan kena musibah atau sakit dan yang semisalnya, ya Allah, angkatlah cobaannya, angkatlah musibahnya, sembuhkanlah penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna, yang tidak menimbulkan penyakit yang baru. Gantilah untuk mereka, ya Allah, ganti yang lebih baik, dan jadikan musibah yang Kau timpakan kepada mereka sebagai sarana untuk menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa, untuk meningkatkan derajat iman dan takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Demikian saudaraku seiman, kajian kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membawa kebaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Masih bahasan tentang memaknai takdir. Sesi kedua tentang takdir mu'allaq atau qadar. Insya Allah. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama kepada Pak Gunawan, Ibu Puji dan keluarga, juga kepada para jamaah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Saya mohon maaf Terima untuk semua. kasih Bapak. Baik. Kami ucapkan terima kasih dan semoga Pak Ahmad selalu sehat dan tausiah ini kita dapat amalkan dengan baik. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih Mbak Puji. Terima kasih Pak Pamit ya. Terima kasih Pak. kasih semuanya Ya, Pak. sama-sama Pak. Pamit Pak. Terima kasih Pak Uun. Iwan, Pak. Ya. Selamat ya. Pak. Selamat. Terima kasih Pak Ustadz dan